Assalamualaikum anak-anak kelas 3B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pelajaran tematik. Yang pertama, kita akan belajar mata pelajaran PPKN, di mana kita akan mempelajari tentang makna sila pertama Pancasila. Bunyi pertama sila Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama Pancasila ini adalah bintang. Nah, makna dari sila pertama Pancasila ini bagi bangsa Indonesia yaitu bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini memiliki nilai yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh bentuk pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan antara lain: yang pertama, sholat atau rajin beribadah. Karena kita umat muslim, maka kita harus rajin sholat, rajin mengaji, dan berdoa. Contoh kedua, yaitu berdoa sebelum makan atau sesudah makan. Yang ketiga, toleransi antar umat beragama atau saling menghargai antar umat beragama. Jadi, kita tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek teman atau orang lain yang agamanya berbeda dengan kita. Selanjutnya, kita akan belajar membuat kalimat dari sebuah gambar berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Ustazah mau mengingatkan, ciri-ciri makhluk hidup kemarin ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, membutuhkan makanan. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Yang kelima, tumbuh. Dan yang keenam, bisa berkembang biak. Di sini, Ustazah punya contoh anak yang sedang makan. Dari gambar ini, kita bisa membuat sebuah kalimat seperti Vino, atau setiap hari Vino selalu makan makanan yang bergizi untuk mendapatkan energi dan memenuhi gizi tubuhnya. Nah, Vino ini makan. Vino adalah makhluk hidup, maka Vino membutuhkan makanan. Contoh yang kedua, ada orang yang mengambil kue dari dalam oven atau mengangkat kue yang baru matang dari dalam oven. Jika kita mengangkat kue dari dalam oven tanpa menggunakan sarung tangan, maka tangan kita akan terasa panas. Nah, tangan kita yang terasa panas itu menunjukkan bahwa kita atau makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Jadi, dari gambar itu kita bisa membuat suatu kalimat seperti ini. Ibu mengangkat kue dari oven menggunakan sarung tangan agar tangan ibu tidak kepanasan. Selanjutnya, masih berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup, kita akan berbicara tentang pertumbuhan makhluk hidup. Ingat, pertumbuhan atau tumbuh itu artinya bertambah besar, bertambah tinggi, dan bertambah berat. Di sini, Ustazah punya gambar proses pertumbuhan suatu tanaman. Nah, tanaman ini itu dimulai dari biji. Bijinya ditanam. Kemudian setelah beberapa saat mulailah tumbuh akar dan batangnya yang kecil itu. Setelah itu kecambah tadi itu menjadi
tanaman muda. Setelah menjadi tanaman muda, beberapa waktu kemudian tanaman itu akan tumbuh menjadi tanaman dewasa yang memiliki bunga. Setelah beberapa waktu kemudian, bunga tersebut mekar. Jadi, urutan proses pertumbuhan tanaman tersebut itu dimulai dari biji, kemudian bijinya tumbuh akar dan batang kecil atau disebut dengan kecambah, kemudian menjadi tanaman muda dan menjadi tanaman dewasa. Selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Berkembang biak kemarin artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan agar jenisnya tidak punah. Bagaimana Ustazah hewan itu berkembang biak? Hewan berkembang biak dengan beberapa cara. Yang pertama, ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut ovipar. Contohnya bebek, pinguin, ular, dan buaya. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak, disebut vivipar. Contohnya anjing laut, paus, duyung, gajah, kucing, monyet, dan lain sebagainya. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau disebut ovovivipar. Contohnya ikan hiu, ikan pari, salamander, dan kuda laut. Sekarang bagaimana kalau tumbuhan Ustazah mereka berkembang biaknya? Tumbuhan berkembang biak itu ada yang melalui biji, contohnya padi, mangga, dan jagung. Ada juga yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pisang dan bambu. Ada juga yang berkembang biak dengan cara okulasi, stek, dan spora. Itu tadi materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.